Oke, baik. Selamat siang. Hari ini atau sesi ini kita akan membahas tentang penyelesaian untuk modul tutorial 2. Namun sebelum itu, apakah ada pertanyaan dulu terkait dengan kuliah modul kuliah usaha energi yang sudah kita laksanakan pada Senin dan hari ini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Mengenai soal penerapan soal tadi, Pak. Ya. Yang di bagian, boleh share screen, Pak? Boleh. Saya stop dulu ya. Yuk, silakan. Ya, Pak. Pak, belum bisa share screen, Pak. Sebentar. Berarti sayanya yang yes. Nah, coba di sekarang. Ini, Pak. Ya. Yang ini mengenai usaha yang di bagian ini, Pak, B ke C. Ya. Nah, itu kan usaha semua gaya kan delta energi kinetik, Pak. Ya. Tapi kenapa pada akhirnya itu kita pakai gaya disipatifnya sama dengan delta K, Pak? Kan dia sebenarnya kan bendanya tadi tuh ngarah ke arah kanan, Pak. Sedangkan kalau gaya disipatif itu kan ngarah ke kiri, Pak. Ya. Seharusnya kan ada gaya dikurang gaya disipatif itu sama dengan delta K, Pak. Maksud saya usaha yang ke kanan dikurang usaha disipatif sama dengan delta K, Pak. Terus usaha yang ke kanannya tadi tidak dihitung gitu, Pak. Oh. Maaf. Oh, mungkin saya salah tulis di sini. Jadi maksudnya maksud saya di sini adalah untuk menyelesaikan persoalan gerak dari B ke C maupun nanti kebalikannya C ke D, Anda bisa menggunakan dua buah pendekatan atau menggunakan dua cara gitu ya, menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah W semua gaya, ya. W semua gaya itu adalah sama dengan perubahan dari energi kinetik. Namun Anda juga bisa melakukan dengan cara yang kedua, yaitu kalau kita menganggap bahwa dalam segmen B ke C itu ada gaya disipatif, maka nanti yang perlu kita hitung itu adalah usaha dari gaya disipatifnya saja, ya, usaha dari gaya disipatifnya saja. Nah, sehingga kalau menggunakan cara yang seperti itu, maka nanti ditulisnya usaha dari seluruh gaya disipatif adalah sama dengan perubahan energi mekanik atau perubahan energi potensial ditambah perubahan dari energi kinetiknya. Maksudnya seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita tulis semua gaya yang bekerja di B, ya, pada saat dia mau masuk ke segmen B itu, kita lihat komponen gaya yang terdapat di situ, ya. Yang terdapat yang ada di situ pada saat dia masuk ke B itu ada dua gaya vertikal dan satu gaya horizontal gitu. Nah, yang horizontalnya itu nggak ada yang menyebabkan dia secara eksternal ditarik ke kanan, itu nggak ada, ya. Jadinya yang kalau memang akan saya tulis semua gaya di situ, maka ya hanya ada 3 buah gaya gitu, yaitu yang gaya normal,
W ya gaya berat. Oh ya hati-hati. Ini kadang-kadang saya ketika nulis itu tidak membedakan antara W besar dengan W kecil. Padahal kalau usaha dia W besar. Kemudian kalau gaya berat itu harusnya ditulis dengan W kecil. Ini karena ini apa namanya kebiasaan saya pakai pad itu ternyata nggak bisa ngebedain antara W besar dengan W kecil. Walaupun sebetulnya kalau ditulis ya karena kebiasaan menulis saja, kalau di papan tulis kan ini bisa saya tulis. Nah, oleh karena itu merujuk ke pertanyaan Anda tadi, W semua gaya di sini lihat ini tidak ada yang menyebabkan W eksternal yang menarik dia ke kanan gitu. Makanya kalau ditulis di sini W semua gaya N dikalikan delta S tentu saja 0 karena N-nya itu vertikal, pergerakannya itu ke kanan. Kemudian yang gaya berat itu arahnya ke bawah, pergerakannya ke kanan tentu saja 0. Nah, yang bertahan di sini adalah yang gaya gesek dengan lantai kasar itu. Nah, makanya itu komponen inilah yang nanti akan komponen inilah yang nanti akan bertahan di situ sebagai sebagai komponen gaya yang menghasilkan usaha seperti itu. Jadi di sini tidak perlu ada gaya yang ke eksternal ke kanan seperti pada kasus yang itu tadi yang yang pegas ya. Yang pegas itu berbeda. Kalau yang pegas itu yang di contoh kasus yang kedua itu memang ada gaya eksternal yang menarik dia ke kanan. Kalau ini enggak. Jadi betul-betul di sini awal atau kemampuan si benda ini untuk bisa bergerak itu betul-betul berasal dari energi potensial di titik A-nya, kemudian dia berubah menjadi energi kinetik, tapi karena ada sesuatu hal yaitu lantai yang kasar itu sehingga menyebabkan ada energi yang tanda kutip hilang gitu loh. Ada dalam tanda kutip hilang sebagai panas, yaitu gaya geseknya itu yang berasal dari komponen gaya gesek itu. Sehingga nanti pada saat mencapai C saat mencapai C energi energi mekanik yang dia miliki sudah jauh berbeda pada saat dia dari B maupun dari A. Nah, harusnya kalau di lantai bawah itu licin, energi mekaniknya baik di poin A, B, C, D itu harusnya sama gitu. Bahkan yang titik D-nya itu harusnya nanti dia akan sama ketinggiannya dengan yang A. Tapi di sini karena ada faktor lantai kasar ini ya, maka nanti akan kita dapatkan itu seperti itu. Nah, kalau begitu sebentar. Mungkin yang jadi masalah tuh karena tanda minusnya gitu atau gimana? Ya Pak, berarti Pak itu masa dari titik B ke C itu. Kenapa? Silakan. Berarti dari titik B ke C itu nggak ada gaya yang ke kanan ya Pak? Tidak ada. Berarti bendanya cuma memang bergerak ya Pak? Iya, ke kanan. Memang bergerak, iya, memang begitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya dengan ini pembahasan nomor apa. Tapi sebelumnya saya mau menampilkan sisa dari penyelesaian dari modul tutorial 1 yang kita tinggalkan waktu itu. Di mana nanti ini solusinya akan saya share ya.
ya. Tapi ini saya masih menunggu respon dari rekan dosen yang lain, karena siapa tahu ini masih ada koreksi dan lain sebagainya karena typo atau apa dan lain sebagainya, atau masih ada ini apa namanya kesalahan penulisan atau solusinya ternyata kalau setelah dihitung itu masih salah dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ya, kalau teman-teman di sini apa namanya punya akses ke buku Piwiki atau ke apa ya, punya kenalan dengan kakak tingkatan yang lalu ya, yang lebih senior, sesungguhnya soal modul 1 ini recycle ya, atau cover ulang dari apa yang pernah disampaikan waktu tahun 2017 ya, 2017, jadi 4 tahun yang lalu. Soal yang sama ini pernah apa itu namanya, pernah dirilis untuk soal modul tutorial. Ya sebagai apa namanya variasi saja gitu, sebagai variasi saja, dan kemudian nggak ada salahnya untuk tahun 2001 ini kita mengulang jenis soal yang ini yang muncul di sini, karena kalau perbendaharaan soal dari buku Haliday saja kan sebenarnya Anda kan punya akses kan ya ke itu apa namanya, ke perpustakaan yang ITB itu, dan mungkin di sana juga ada solusi untuk soal-soal tertentu di Haliday. Nah, oleh karena itu kita nggak apa namanya, saya nih karena kebetulan yang buat modul tutorial ini saya, yang modul 1 ini berpikir kita pakai soal yang lain saja gitu, dari buku yang lain, selama cakupannya itu tidak melenceng jauh dari yang Haliday. Maksudnya adalah kalau misalnya tingkat kesulitan dan lain sebagainya itu mirip-mirip dengan buku Haliday, dengan redaksi yang agak berbeda dan lain sebagainya, ya kenapa enggak juga. Nah, untuk yang nomor 9 ini bisa rekan-rekan lihat di sini cara penyelesaiannya ya, adalah seperti berikut. Nomor 9 ini saya ambil dari buku Fisika Dasar yang ditulis oleh Yang edisi 11, chapter 3, dari soal nomor 3.63. Jadi dari soal nomor 63 dari bab 3 sebetulnya. Di mana buku yang ini juga sebetulnya buku ini apa namanya, kontinuasi dari bukunya Sears and Szymanski. Sears and Szymanski itu sama kayak Haliday-Resnick. Jadi buku-buku fisika dasar yang terbit dan banyak digunakan di luar negeri dan juga di Indonesia, itu banyak menggunakan buku yang sebetulnya itu ditulis dari tahun 50-an sebetulnya. Tapi karena penulis aslinya sekarang mungkin sudah tidak ada dan lain sebagainya, maka diteruskan sama junior-juniornya atau orang yang merasa ketika dia belajar fisika dasar menggunakan buku tersebut itu merasa terbantu, makanya dikontinuasi hingga saat ini. Nah, ini saya dapatkan dari yang merupakan kelanjutan dari bukunya Sears and Szymanski yang cukup terkenal dulu. Kalau di era tahun 50-an 60-an Haliday-Resnick belum ada. Ya, Haliday-Resnick belum ada, dia dipakainya adalah Sears and Szymanski itu. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita lihat bahwa persoalan lompatan dari belalang ini diketahui arahnya dan juga bentuk lintasannya ini adalah seperti gerak parabola atau gerak ini peluru ya, gerak peluru atau projectile motion, di mana diketahui di sini ketinggian maksimumnya dari lompatan awal yang pertama, dari lompatan di ujung tebing itu ya, dan sudut sudut si itunya gerak proyektilnya atau gerak pelurunya itu yaitu yang 50 derajat. Sedangkan Y max-nya ini dihitung dari si tebing ya, dari elevasi di tebing. Nah, dia akan jatuh bukan di elevasi yang sama dengan
dengan tebing, tapi agak ke bawah gitu ya, agak ke bawah. Nah, sehingga yang diminta di sini adalah berapa sih ketinggian dari tebing, kemudian kecepatan awal belalang saat dia lompat dan lain sebagainya. Oke, karena di sini adalah gerak proyektil gitu ya, maka bisa kita lihat percepatan arah X-nya itu 0, sedangkan percepatan arah Y-nya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, pada saat posisi puncak diketahui FY-nya 0, ya, FY-nya 0 karena dia akan nanti berbalik arah ke bawah. Sedangkan Vx-nya tentu saja konstan, ya, tentu saja konstan karena sudah kita ketahui untuk gerak proyektil atau gerak peluru dia bagian komponen X-nya itu G. Nah, sehingga kalau kita ketahui bahwa ketinggian dari posisi awal ke puncak itu adalah 6,74 cm, ya, 6,74 cm, maka dia itu kan pada dasarnya sama dengan Y min Y0 gitu ya. Y min Y0, kemudian dari persamaan kinematika itu yang V0YT ditambah setengah AYT kuadrat, di mana nanti AY-nya menjadi G dan lain sebagainya. Nanti akan kita dapatkan persamaan V0Y kan? Persamaan V0Y-nya kita dapatkan nanti 1,15 meter per detik. 1,15 meter per detik. Kemudian kita hitung berapa V0-nya ya dari dari V0 sinus alfa 0. Nah, sinus alfa 0 ini kan sinus 50 gitu ya, sinus 50 yang kita dapatkan dari ini, dari sudut kemiringan dari gerak si belalang itu, sehingga nanti didapatkan V0-nya adalah sama dengan 1,5 meter per detik. Nah, itulah kecepatan awal belalang ya. Kecepatan awal belalang itu adalah 1,5 meter per detik dengan kemiringannya itu 50 derajat ya. 50 derajat. Nah, kemudian tinggi tebing ya. Tinggi tebing itu nanti akan kita gunakan persamaan jarak ya, persamaan posisi atau perpindahan vertikal. Tapi kita inikan dulu ya, kita hitung dulu berapa waktu yang dibutuhkan oleh si belalang ini untuk nyampai ke sini, untuk sampai ke bawah ya, untuk sampai ke bawah. Jadi secara horizontal ya, secara sumbu X untuk menempuh 1,06 meter waktunya adalah sama untuk menempuh dari puncak dari tebing ke ketinggian maksimum sampai ke bawah gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh belalang ini untuk menempuh jarak X 1,06 adalah sama waktunya yang dipakai oleh belalang untuk loncat dari tebing hingga ke ketinggian maksimum di 6,74 cm, kemudian ke bawah gitu ya, kemudian ke bawah tebing tersebut. Nah, sehingga di sini kita hitung dulu berapa ininya, kita hitung dulu berapa T atau waktu yang dibutuhkan. Di sini kita dapatkan dia waktunya 1,1 detik, sehingga setelah kita gunakan 1,1 detik itu kita masukkan ke dalam persamaan ini, nanti akan kita dapatkan tinggi tebing itu adalah sama dengan 4,66 meter. Nah, di sini disebutkan bahwa Y0-nya ya itu adalah di sini di tepi tebing ya. Di tepi tebing ini adalah elevasi 0. Ya. Di posisi tebing di sini ini adalah elevasi 0, sehingga pada saat kita dapatkan nilai Y min Y0-nya itu adalah negatif. Nah, maksudnya adalah ketinggian tebingnya itu adalah sama dengan 4,66 meter seperti itu. Ya. Jadi ini penyelesaiannya. Kemudian untuk yang nomor 10 ini soal gerak relatif, di mana kalau soal aslinya ini ada pemain bola yang tidak diberi nama atau
kalau nggak salah siapa ya namanya. Jadi ini untuk supaya ada gambaran, saya beri nama Kylian Mbappe lah, karena dulu waktu yang di modul tahun 2017 saya namanya itu Cristiano Ronaldo, tapi sekarang ini sekarang saya tulis dia sebagai Kylian Mbappe. Nah, makanya di solusi ini muncul nama Ronaldo di sini yang seharusnya dia merujuk kepada Kylian Mbappe yang sebagai objek dari sini. Nah, oleh karena itu maka untuk menghitung besar dan arah dari kecepatan bola relatif terhadap Mbappe, maka kita inikan dulu ya, kita uraikan dulu komponen-komponen kecepatan yang atau laju yang ada di sini. Di sini disebutkan bahwa kecepatan Mbappe beralih ke arah utara. Beralih ke arah utara artinya dia sudutnya itu 0, karena di sini dianggap arah utara dianggap 0 derajat, dengan kecepatan relatif terhadap tanah 8 meter per detik. Kemudian pada saat yang sama rekan setimnya mengoper bola menyusur tanah menuju Mbappe dengan kecepatan 12 meter per detik arah 37 derajat ke timur, ya. Arah 37 derajat ke timur. Jadinya dari utara, ya. 37 derajat ke timur dari utara. Jadi sudutnya itu karena utara itu 0 derajat, maka 30 derajat dari utara, 37 derajat dengan kecepatan 12 meter per detik. Jadi kalau di gambar itu kayak gini ya. Mbappe-nya ke sini. Mbappe-nya ke sini, ya. V-nya ini 8 meter per detik. Kemudian ada pemain yang ini 37 derajat. Jadi ini ya, kalau di sini maka ini sudutnya, ya. Kalau ini kan arah utara, ini berarti 37 derajat. Nah, ini ada V bola terhadap tanah. Kalau ini V Mbappe terhadap tanah. Itu ya. Nah, ini nilainya, sebentar. Kayaknya mana ya? Share screen-nya yang ini. Ya. Kalau yang tadi 8 meter per detik ke utara, sedangkan kalau mengoper bola menyusur tanah menuju Mbappe dengan kecepatan 12 meter per detik ke arah timur dari utara. Jadi 37 derajat gitu ya. 12 meter per detik. Ini sama dengan 12 meter per detik. Nah, sehingga dari sini tentukan besar dan arah dari kecepatan bola relatif terhadap Mbappe. Jadi kecepatan sih bola, tapi relatifnya, tapi sekarang dari pengamatannya Mbappe, bukan relatif terhadap tanah gitu ya. Nah, sehingga kalau kecepatan Mbappe relatif terhadap tanah adalah VJG, ya. Kemudian kecepatan bola relatif terhadap tanah yang membentuk 30 derajat dari utara. Sebenarnya ini adalah VBG, sedangkan kecepatan bola relatif terhadap Mbappe adalah VBG. Nah, sehingga nanti kecepatan relatif untuk bola yang dilihat oleh Mbappe itu penyelesaiannya seperti ini. Jadi kecepatan bola terhadap ground, ya, kecepatan bola terhadap tanah itu adalah sama dengan kecepatan bola terhadap Mbappe, ya, ditambah kecepatan Mbappe terhadap tanah, gitu, ya. Jadi untuk mendapatkan kecepatan bola terhadap tanah itu adalah sama dengan kecepatan relatif bola terhadap Mbappe ditambah kecepatan Mbappe-nya sendiri terhadap tanah. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan kecepatan bola terhadap Mbappe itu adalah kecepatan bola terhadap tanah dikurangi kecepatan pemain atau si Mbappe ini terhadap terhadap tanah. Sehingga dengan mendefinisikan arah positif Y ke arah utara dan positif X ke arah timur, nanti akan kita dapatkan ini ya, bersama kita nanti akan dapatkan ini ya,
kecepatan dari bola terhadap Mbappe arah X dan kecepatan bola terhadap Mbappe arah Y, ya, sehingga nanti kita dapatkan nanti nilainya adalah seperti berikut, ya. Nilainya adalah seperti berikut, sehingga nanti diperoleh kecepatan ini, ya, kecepatan dari bola terhadap Mbappe itu adalah sama dengan 7,39 meter per detik pada sudut 12,4 dari utara menuju timur, seperti itu. Jadi ini caranya untuk itu, ya. Jadi pada dasarnya seperti ini, apa ini namanya, kita uraikan dulu gitu ya, kita uraikan dulu sudut-sudutnya, ya, kita uraikan dulu sudut-sudutnya, baru nanti akan kita dapatkan itu. Nah, tadi VPG ada kecepatan ini kan yang sebesar 12 itu 12 dikalikan sinus 37 derajat, kemudian yang dia 12 dikalikan berapa? Kosinus 37 derajat, sehingga nanti mendapatkan nilai yang seperti ini. Kemudian ya, kemudian nanti hasil ini, ya, ini dikuadratkan, kemudian yang ini juga dikuadratkan, ya, sehingga nanti si itunya, si sudutnya ini nanti kita hitung menggunakan tangan, ya, menggunakan tangan dari JX dibagi dengan JY itu, ya, seperti ini. Oke, ini nanti akan saya post di apa itu namanya, di kelas kita, atau mungkin nanti juga di kelas paralel. Biasanya solusi yang nanti didapatkan setelah ujian, ya, didapatkan setelah ujian itu nanti akan ini, akan di post di kelas paralel, sehingga nanti semua mahasiswa nanti akan bisa mengakses dari solusi ini. Nah, ini nanti akan ada revisi sedikit. Tentu saja ini ada kecepatan Ronaldo, masih ada nama Ronaldo di sini dan lain sebagainya, dan juga nanti kalau misalnya ada revisi-revisi yang lain nanti akan ditambahkan. Oke, itu untuk yang solusi nomor satunya, solusi modul nomor satunya. Sedangkan yang untuk solusi 2 baru nanti akan kita rilis pekan depan. Oke, saya akan panggil, ya, perwakilannya untuk mengerjakan ini, bukan mengerjakan, maksudnya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, ya, mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita mulai dari nomor 1, ya, yang paling mudah. Nomor 1 paling mudah itu saya minta Muhammad Yogi Reska, ada dari kelompok 7? Hadir, Pak. Ya. Silakan kalau punya ininya, kalau punya hasil pekerjaannya, atau nanti temannya dari kelompok 7 silakan membantu. Apakah sudah terlihat? Sedang. Ya, silakan. Saya bacakan soalnya dulu. Nomor 1, 2 gaya bekerja pada sebuah partikel sehingga partikel bergerak dengan kecepatan konstan V 3 meter per second I kurang 4 meter per second J. Jika salah satu gaya tersebut adalah F1 sama dengan 2NI tambah min 6NJ, bagaimanakah vektor gaya yang lainnya? Diketahui benda bergerak dengan kecepatan konstan V 3 meter per second I min 4 meter per second J. Karena kecepatannya konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Ya. Lalu terdapat 2 gaya yang bekerja pada benda. Ada gaya komponen X dan komponen Y. Lalu pertanyaannya bagaimana vektor gaya yang lainnya? Karena diketahui percepatan sama dengan 0,
maka resultan gaya X di gaya komponen X sama dengan 0 dan resultan gaya Y sama dengan 0. Ya. Resultan gaya X sama 0 ada gaya X1 dan gaya X2. Diketahui gaya yang komponen X1 sama dengan 2 Newton dan gaya di komponen X2-nya belum diketahui. Lalu gaya komponen X2-nya sama dengan min 2 Newton. Lalu sekarang cari gaya komponen Y2-nya sama seperti tadi, caranya didapat hasil 6 Newton. Maka vektor gaya yang kedua sama dengan F2 sama dengan min 2NI tambah 6NJ. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Ada pendapat lain dari kelompok yang lain? Relatif mudah ya, karena di sini diketahui kecepatannya disebut konstan. Nah, artinya dari prinsip dinamika Newton, persamaan gerak Newton, sebuah benda yang diam atau berada dalam keadaan kecepatan yang konstan, itu artinya dia tidak mengalami percepatan. Nah, artinya bisa kita sebut bahwa dia A-nya tuh 0. Nah, artinya akumulasi gaya yang terjadi pada benda ya itu tidak menyebabkan adanya penambahan percepatan pada gerak benda tersebut, sehingga kalau misalnya diaplikasikan F1 pada benda tersebut, maka ada gaya lain yang menyebabkan dia itu tetap bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, oleh karena itu artinya kita diminta untuk melihat atau mencari counternya dari F1 itu berapa, sehingga didapatkan F2 yang tidak bukan adalah itu nilai gayanya itu adalah minus 2I topi ditambah 6 J topi, seperti itu. Nah, ini juga sudah dituliskan dengan baik satuannya pada pada jawaban, sehingga bentuk komplit atau bentuk yang lengkap dari ini adalah ditulis seperti yang pada layar ini, ya, di mana komponen I-nya atau komponen gaya pada arah X itu adalah minus 2 Newton I topi, sedangkan yang komponen arah Y-nya itu adalah positif 6 Newton J topi, seperti itu. Oke, terima kasih Yogi ya. Selanjutnya sama-sama kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebuah benda, ini share screen ya, share screen. Apa ini namanya? Ya, multiple-nya sudah. Sebuah benda bermasa 0,3 gram, ya, 0,3 gram terikat pada tali ringan. Angin berhembus pada arah horizontal mendorong benda tersebut sehingga tali ikatnya membentuk sudut 37 derajat terhadap garis vertikal. Jadi ya kali ya, tapi ini contoh yang kurang baik sebetulnya. Jadi ini begini ya, talinya vertikal seperti ini, di ujungnya ini ada massa gitu ya, di ujungnya ini terikat sama massa, dihembus oleh angin, jadi diberi gangguan gaya luar oleh angin sehingga dia membentuk 37 derajat gitu ya, 37 derajat seperti ini. Nah, berapakah gaya yang diberikan oleh hembusan angin dan berapa tegangan pada tali? Oke, saya minta gini. Emeria ada? Ada, Pak. Ya. Minta tolong untuk ditampilkan hasil pekerjaannya dari kelompok 8. Sebentar, Pak. Ya. Untuk nomor 2. Sudah kelihatan belum, Pak? Ini rekan-rekannya sudah terlihat hasil pekerjaan dari kelompok 8? Sudah, Pak, terlihat. Sudah ya, ya, silakan. Oke.
Kan ini diketahui massa benda M itu sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 kg. Dan gaya hembusan angin atau FA-nya dan sudut tetanya 37 derajat. Dan ini merupakan gambar ya. Dan ini juga diagram benda bebas dari benda M. Terus selanjutnya yang harus kita lakukan, kita meninjau sumbu Y dan sumbu X-nya. Untuk step pertama yaitu kita meninjau sumbu Y-nya dengan rumus sigma FY sama dengan 0, T cos theta min MG sama dengan 0, terus M kali G-nya pindah ruas, jadi T cos theta sama dengan M kali G. Lalu kita cari T-nya, T sama dengan MG per cos theta-nya pindah ruas juga, jadi cos theta. Sama dengan tadi kita ketahui bahwa masanya itu 3 kali 10 kali 4 kg, dan gaya gravitasi 9,8 per cos theta cos 30 derajat, dan hasilnya sama dengan 3,75 kali 10 pangkat min N. Selanjutnya, step selanjutnya kita harus meninjau sumbu X-nya. Sumbu X-nya sama dengan sumbu Y, jadi sigma Fx sama dengan 0, sama dengan sin theta min Fa sama dengan 0, lalu Fa sama dengan sin theta. Fa sama dengan, tadi kita ketahui bahwa T-nya ini 3,75 kali 10 pangkat min 3, berarti kita masukin 3,75 kali 10 pangkat min 3N dikali sin theta, sinnya 37 derajat. Sin 37 derajat itu kan 0,6 ya, berarti 3,75 kali 0,6 sekitar 2,205. Jadi maka untuk jawaban soal A ini, gaya yang diberikan oleh hembusan angin adalah 2,205 dikali 10 pangkat min 3N, dan untuk jawaban B sama dengan T-nya 3,5 kali 10 pangkat min 3N. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Maria. Nah, di sini penghitungannya, ingat si ininya ya, apa itu namanya, bisa dilihat ini nggak grafik yang tadi di awal. Nah, ini adalah kondisi setimbang pada saat si M-nya itu kena gaya konstan dari angin, ya, gaya konstan dari angin, sehingga yang tadinya tergantung secara vertikal ke bawah, dia naik ke atas gitu. Nah, di kesetimbangan baru ini dia itu ya bertahan di situ gitu. Jadinya dia tidak melakukan gerak-gerak lain gitu, tidak melakukan gerak-gerak lain, tapi dia mulai terikat secara apa, talinya tegang gitu ya, dipengaruhi oleh angin yang berhembus dari kanan ya, berhembus dari, di sini diilustrasikannya dia dari kanan, sehingga sudut yang dibentuk oleh tali tersebut terhadap arah vertikal itu disebutkan tadi 37 derajat. Nah, betul bahwa cara ininya penyelesaiannya menggunakan persamaan gerak Newton, tapi di sini komponen MA-nya, ya, komponen M dikalikan dengan percepatannya itu sama dengan 0, karena pada saat teregang ini ya, pada saat dia dipengaruhi oleh hembusan angin ini dan tali teregang membentuk sudut 37 derajat itu dalam kondisi konstan sebetulnya, dalam kondisi posisi anak yang baru gitu loh ya, karena sebelumnya itu kan dia apa namanya vertikal ke bawah saja gitu ya, tidak ada angin, tapi sekarang karena ada angin membentuk posisi kedua yang bertahan seperti itu dengan sudut demikian dan tegangan tali yang sedemikian gitu. Nah, yang patut diperhatikan adalah karena kita menghitung berapa tegangan tali dan juga FA-nya, maka A yang menyebabkan dia menjadi seperti itu tidak perlu dihitung. Oleh karena itu, sigma Fx dan sigma Fy-nya pada saat dia mencapai keadaan yang baru ini itu sudah mulai apa namanya statik kembali atau diam kembali di kondisinya yang baru. Sehingga coba dikebawahin ya, coba dikebawahin. Nah, pas di sini sigma F-nya itu sama dengan 0, jadi bukan MA ya. Berbeda kalau misalnya pertanyaannya itu berapa percepatan pada saat dia mulai naik. Nah itu mulai kita harus hitung ya. Kita harus hitung dan tentu saja kurang lengkap kalau misalnya hanya sumbu X dan sumbu Y sigmanya. Nanti kalau kita udah belajar torsi, kita nanti akan melihat bahwa sigma torsi juga harus sama dengan ini, harus sama dengan inersia dikalikan percepatan sudut. Tapi itu nanti
ya. Makanya di sini yang perlu makanya di sini untuk menghitung tegangan tali dan juga gaya yang dihasilkan oleh angin itu apa namanya menggunakan persamaan gerak Newton di mana percepatannya itu sama dengan 0 karena itu dihitung atau di mana tegangan tali dan gayanya ini dihitung atau kita dapatkan setelah dia mencapai itu kesetimbangan baru itu pada saat dia teregang dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap vertikal itu. Nah, sehingga itulah kondisi statik yang kedua seperti itu. Sehingga kita tidak perlu tahu berapa percepatan pada saat dia mulai naik dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau pertanyaannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga ditanya berapa percepatan dia atau berapa profil kecepatan dia pada saat dia mulai naik, nah itu ini kita harus hitung MA-nya dan juga ada persamaan torsi nanti yang akan kita jumpai di dinamika. Tapi kalau untuk persoalan ini cukup kita lihat kondisi statik yang terakhir itu bagaimana sehingga nanti didapatkan jawaban seperti yang tadi disebutkan di sini. Silakan kelompok yang lain ada pendapat yang lain, silakan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Emeria dari kelompok 8, tadi Yogi dari kelompok 7, berarti sekarang nomor 3 bisa saya panggil Muhammad Abdul Ghafar, ada dari kelompok 2? Ada, Pak. Ya, silakan. Device saya pakai HP nggak bisa share screen. Oh, temennya coba dibantu sama temennya dari kelompok 2. Silakan. Maaf Pak, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Ya. Mana penggaris? Oke, jadi kita kan punya 3 buah gaya ya. Oh ya, tadi kok Abdul Ghaffar ya yang ini ya, yang tadi saya minta untuk menerangkan atau gimana? Mau setengah-setengah juga boleh? Ya, silakan. Saudara Muhammad Abdul Ghaffar Baikhaqinya kemana? Hilang? Iya, ada, Pak. Oh ya, silakan dijelaskan. Baca soalnya dulu aja ya, Pak. Ya, silakan. Gua ada delay. Tes. Ya, silakan. Kenapa?
Ada trouble? Tes nge-lag Pak. Tes Oh ya, hilang share screen-nya di saya. atau mau digantikan sama yang men-share ini? Silahkan. Supaya waktu kita efektif juga. Yang men-share ini, Oke. Ya silakan. Rekan Baik. siapa ini? Yusuf Lamuri. Oh, Ini Yusuf Lamuri ya. Ya, Oke. silakan. Di soal kita memiliki 3 buah gaya bekerja pada suatu objek. Dan gayanya dapat kita lihat ada F1, F2, dan F3. Kemudian diketahui dalam soal karena gaya-gaya tersebut, objek mengalami percepatan sebesar 3,75 meter per sekund kuadrat. Nah, pertama kita harus mengasumsikan terlebih dahulu objek berada dalam ruang vakum. Karena berada dalam ruang vakum, berarti objek tidak mengalami interaksi gaya dengan objek lain seperti udara maupun permukaan. Nah, kemudian kita memahami proyeksi gerak benda ini adalah bebas sesuai dengan vektor dari dua dimensi. Yang pertama saya melakukan penjabaran terhadap gaya-gaya tersebut. Saya memplot berdasarkan dari kuadran tempat gaya tersebut bekerja. Kemudian dihasilkan grafik vektor 2D seperti ini. Di sini saya melakukan beberapa perhitungan seperti yang pertama saya melakukan resultan dari gaya di sumbu X dan di sumbu Y. Kemudian saya melakukan perhitungan resultan dari keseluruhan gaya di sumbu X dan di sumbu Y tersebut. Saya mendapatkan hasil sekitar akar 1765. Kemudian untuk pertanyaan yang A, ditanyakan kemanakah arah percepatan objek. Nah, di sini kita menggunakan hukum 2 Newton yang dapat dilihat bahwa arah percepatan objek itu mengikuti resultan gaya dari objek tersebut. Kemudian untuk soal nomor yang B, ditanyakan berapa massa dari objek. Maka kita memasukkan hasil dari perhitungan resultan gaya dan apa yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu percepatan di dalam soal, yaitu sebesar 3,75. Kita masukkan berarti sekitar akar 1765 sama dengan M dikali 3,75. Maka didapatkan hasil M sekitar 11,2 kg. Kemudian pada sub pertanyaan C, ditanyakan berapakah laju setelah 10 detik jika kondisi awal objek diam, berarti kita mengetahui V0-nya sama 0 dan T bergerak objek adalah 10. Maka kita memasukkan ke dalam rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Maka kecepatan akhir akan didapatkan 0 ditambah 3,75 percepatan dikali T-nya yaitu 10, yaitu hasil akhirnya 37,5 meter per second. Kemudian yang D, soalnya menanyakan bagaimana vektor percepatan objek setelah 10 detik. Maka kita tinggal melakukan semacam penjabaran vektor. Tinggal kita kalikan dengan hasil dari sudut yang kita dapatkan sebelumnya dari resultan-resultan vektor yang sudah kita plot. Maka nanti akan didapatkan sudutnya sebesar 1,36 derajat atau 181,36 derajat. Maka kita mencari di sumbu X, Vx-nya sama dengan Vt yang telah didapatkan di sub pertanyaan C dikali dengan cos 1,36 derajat. Maka Vx sama dengan min 37,49. Sama Vy sama dengan Vt dikali sin 1,36 derajat, nanti akan didapatkan hasil sekitar min 0,89 meter per second. Kemudian kita buat dalam bentuk vektornya
maka vektor dari V pada T sama dengan 10 sama dengan min dalam kurung 37,49 dalam vektor X dan ditambah 0,89 dalam vektor Y meter per second. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Yusuf. Tadi ada koreksi sedikit ya kalau dari saya dari pemaparan ini. Mungkin karena apa namanya dulu waktu SMA mungkin belum dikasih tahu sama ini belum dikoreksi sama guru SMA. Ini kalau misalnya rekan-rekan mau menulis F sama dengan M dikali A ya, A-nya perkaliannya jangan perkalian silang ya. Ya, perkaliannya jangan perkalian silang seperti itu karena kalau perkalian silang dia kan punya punya arti yang lain ya, bahwa sebuah vektor, jadi sebuah vektor kalau dikalikan vektor yang lain maka nanti akan menghasilkan vektor yang arahnya tegak lurus. Nah, sehingga kalau untuk menyelesaikan persoalan ini maka penggunaan rumus perkaliannya itu ya jangan pakai silang seperti itu ya. Ini tuh yang di A itu kan ada MXA, M kali A itu kan. Nah, itu boleh pakai titik ya, boleh pakai titik saja atau dipisah ya, atau dipisah M spasi A gitu ya, M spasi A supaya tidak menimbulkan, karena gini karena kita kan udah belajar itu ya vektor ya, udah belajar vektor sehingga hati-hati sama menggunakan notasi. Mungkin waktu di SMA dulu ya tinggal dikali tidak membedakan antara perkalian dengan tanda silang maupun perkalian dengan tanda kurung dan lain sebagainya, sehingga ketika menulis jawaban itu seperti berikut. Nah, tapi kalau boleh saya luruskan gitu ya, karena nanti apalagi kalau nanti membahas tentang itu gaya magnet dan lain sebagainya, kalau ada perkalian silang seperti ini nanti masuknya berbeda gitu ya. Nanti ada suatu vektor resultan yang memang benar-benar arahnya itu tegak lurus terhadap dua buah vektor yang menghasilkan gaya resultan tersebut. Nah, makanya nanti langsung aja F sama dengan M dikali A, karena M-nya itu kan sudah skalar dikalikan dengan A yang vektor, ada tandanya di atas, itu nggak masalah gitu ya. M langsung M spasi A atau M A gitu ya, atau M kalau dalam tanda kurung kayaknya berlebihan. Tapi kalau misalnya spasi itu saya kira lebih tepat untuk diterapkan di sini. Itu koreksi dari saya. Terkait penulisan saja ya supaya nanti terbiasa. Oke, dari kelompok yang lain silakan ada masukan atau kalau ada pendapat yang berbeda. Kalau saya tanya arah sudut dari percepatannya itu ke arah mana? Bisa dijelaskan nggak? Memang kalau secara intuitif memang arah arah percepatan ya adalah sama dengan arah gaya gitu ya. Nah, di sini arah gayanya kemana? Kalau boleh tahu. Ke arah kuadran sumbu 3 ya? Kuadran 3. Kuadran 3. 1 itu di sebelah kanan atas, kuadran 2 itu adalah kiri atas, kemudian kuadran 3 itu yang di kiri bawah. Kira-kira seperti itu, tapi sebetulnya bisa dihitung kok ininya. Nah, teman-teman dari kelompok yang lain apakah ada yang menghitung arahnya ini secara kuantitatif? Silakan. Langsung saja. Kelompok saya Pak, kelompok 7. Kelompok 7. Oh, ya silakan. Kelompok kami menghitung arahnya tuh 181,4 derajat Pak. Dihitung dari
Dihitung dari tan theta resultan gaya Y per resultan gaya X. Jadi dari F1 gitu ya? Dari Iya, F1, kemudian ditambah dengan F2, ditambah dengan F3, itu kan nanti dapat resultannya kan, tiap komponen gitu ya? Iya, Pak. Ya, kemudian dari situ kan ada Fx resultan dengan Fy resultan gitu ya? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, kemudian dari situ di tangan ini kan di tangan di inverse tangan gitu ya? Ya, inverse tangan, Pak, ya. Kalau diatur tangan ya seperti itu. Jadi perhitungannya seperti itu sehingga nanti didapatkan betul tadi di kuadran 3 yaitu di 181,4. Oke, nah itu kalau mau lebih kuantitatif ya. Jadi kalau di sini di kelompok 8 ini masih kualitatif, betul memang dia itu searah dengan gayanya. Tapi kalau kita mau kuantitatif ya, itu sudutnya dihitungnya seperti itu ya. Sedangkan untuk menghitung massa objek dan lain sebagainya, di sini kita dapatkan percepatan akhirnya ya. Percepatan akhirnya itu diketahui 3,75 gitu ya. 3,75 sehingga kalau misalnya total seluruh gaya itu sebentar. Ini 5 kali 300. Sebentar. Oh ini ya, ini teman-teman dari kelompok 8 ini akar 5 kali 3, akar dari 5 kali 353 itu dari mana ya? Penjabaran dari akar 1765, Pak. Akar 1, ya? Ini kan sigma F sama dengan akar 1765. Oh, yang atas itu akar 1762. Oh ya. Oh ya baik. Oke. Jadi dari situ adalah sama dengan jadi total seluruh gayanya itu adalah akar 1765 adalah sama dengan massa dikalikan 3,75 sehingga didapatkan nilainya itu adalah sebesar 11,2 ya 11,2. Nah, kalau di kelompok yang lain mungkin caranya kalau misalnya kita sudah dapatkan ini ya, kalau misalnya kita sudah dapatkan persamaan gaya total ya, persamaan gaya total untuk F di awal itu tadi seharusnya sudah kita dapatkan itu ya, yang 42 kuadrat ya, 42 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Ya sebetulnya sih minus 42 kuadrat dikurangi ditambah min 1 kuadrat ditambah ya itu sudut di antara keduanya yang kebetulan adalah 90 yang di sini adalah 90 derajat karena ya I-nya kan ke arah kalau I itu mengarah ke arah sumbu X sedangkan yang J atau P mengarah ke sumbu Y sehingga kosinusnya di situ menjadi kosinus 90 ya. Jadinya dari situ nanti akan kita dapatkan akar dari 1765 itu adalah sama dengan massa dikalikan percepatan sehingga didapatkan massanya 11,2. Kemudian yang C-nya tadi didapatkan laju sebetulnya ya. Yang C itu berapa lajunya setelah 10 detik, betul menggunakan persamaan kinematika di mana VT-nya itu 0, sedangkan percepatannya tadi 3,75 dikali 10 detik, sedangkan vektor kecepatannya ya
itu dari laju kita kalikan dengan ini cosinus theta dan sinus theta untuk dapatkan komponen Vx Vy sehingga didapatkan persamaannya seperti itu. Oke, terima kasih. Baik itu Muhammad Abdul Ghaffar maupun Yusuf ya sudah mencoba menerangkan. Sama tadi siapa yang terakhir itu? Febi ya. Terima kasih. Oke, kita berlanjut ke nomor berapa ya? Oke, kita ke nomor 4. Bentar. Nomor 3 sudah belum ya? Nomor 3 tadi ya. Nomor 4. Nomor 4 kita ke kelompok 4 deh. Putri Rizky ada? Putri Rizky Dwi Hamsi. Atau rekannya dari kelompok 4 silahkan. Pertanyaan nomor 4 dari kelompok 4. Saya aja, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Aziza ya? Aziza, saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan soalnya sebuah balok ditembakkan sehingga balok meluncur ke atas bidang miring licin dengan kelajuan awal V0 3,5 meter per second. Sudut kemiringan bidang adalah 32 derajat. Berapa jauh balok tersebut naik, berapa lama waktu yang dibutuhkan balok untuk sampai ke sana, dan berapa kelajuan balok ketika kembali ke dasar bidang. Nah, dari soal kan ini diketahui ada kecepatan awalnya 3,5 meter per second sama sudut tetanya 32 derajat. Nah, pertama kita gambar dulu. Nah, ini gambarnya bidang miring dengan sudut 32 derajat. Terus ini ada apa? Baloknya. Nah, kan dari balok kita tahu balok itu punya massa. Jadi dia punya ada gaya beratnya miring. Pasti kan ada yang menjadi perhitungan bukan gaya beratnya yang ke bawah, tapi yang W sin tetanya. Sama ini ada yang sejajar bidang miring ya, yang dengan sejajar bidang tegak miring lurus sama. Ya. Terus habis itu sama ada V0-nya 3,5 meter per second. Nah, dari sini bisa kita tulis bahwa sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, kan kita tahu di sini ada W sin theta sama V0-nya. Jadi karena V0 nggak satu besaran yang nggak sama kayak gaya berat, jadi yang kita pakai di sini adalah W sin theta-nya. Jadinya Mg sin theta sama dengan MA, yaitu min 9,8 kali 0,53 sama dengan A. Jadi kita bisa ketahui bahwa A-nya adalah min 5,19 meter per second. Terus abis itu, kan ini tadi pas dia awal, pas mau naik ke atas. Nah, ini pas dia udah naik ke atas, kita VT-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena setelah dia naik, pasti ada jeda waktu dia berhenti bentar gitu. Nah, dari sini kita bisa cari jarak dia naik pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Tinggal kita masukin 0 sama dengan 3,5 kuadrat plus 2 kali min 5,19 kali S. Terus ketemu dari sini 10,385 S sama dengan 12,25. Jadi kita ketahui bahwa S-nya adalah 1,18 meter. Terus yang B yang diketahui berapa waktu dia untuk sampai ke atas bidang miring. Nah, dari rumus VT sama dengan V0 plus AT kita bisa masukin aja 0 sama dengan 3,5 plus min 5,19 T. Dari sini kita bisa tahu bahwa T-nya adalah 3,5 per 5,19. Terus ketemu T-nya adalah 0,67 second.
Jadi kan ini tadi pas di bawah, terus ini pas naik. Sekarang pas turun. Pas turun kan kita udah tahu tadi bahwa S-nya adalah 1,18 meter. Jadi kita bisa nyari PT-nya pakai rumus S, terus tinggal kita masukin dari data-data tadi yang udah kita dapetin di ini A ini sama S ini, dan dapat VT-nya, VT kuadratnya adalah 12,25 dan PT-nya adalah 3,5. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada pendapat lain dari kelompok lain. Jadi memang untuk menyelesaikan ini kita hitung dulu berapa A ya, A dulu yang sejajar dengan bidang miring, karena kalau yang tegak lurus nggak perlu karena dianya nggak terbang gitu ya. Si benda ini tetap berada di bidang miring tersebut, melekat terus, tapi dia ini mengalami percepatan, ya mengalami percepatan, tapi si percepatan ini membuat dia berhenti di ketinggian tertentu, gitu ya. Jadi dia ditembakkan dengan kecepatan awal V0, gitu ya. Kemudian setelah mencapai ketinggian tertentu dia berhenti, kemudian dia turun lagi. Nah, di sini pada saat dia pada saat dia itu ditembakkan dengan kecepatan tertentu, maka kita hitung ininya komponen gaya yang ada di situ. Nah, di sini di soal ini disebutkan bahwa bendanya ini ditembakkan dengan kelajuan ditembakkan ke atas bidang miring sehingga didapatkan kelajuan awal V0 sama dengan 3,5. Nah, untuk kasus ini artinya kita tidak perlu kita tidak perlu menentukan gaya apa yang menghasilkan kelajuan awal di sini karena kita sudah langsung diberikan V0 di sini, sehingga di sini kita uraikan saja komponen gaya yang berpengaruh di sini, yaitu gaya yaitu gaya berat ya. Gaya beratnya dia yang sebetulnya dia melawan gitu ya, yang sebetulnya dia melawan arah pergerakannya itu. Sehingga di sini sigma fx, x-nya ini artinya adalah x yang sejajar arah dari bidang miring, didapatkan komponennya itu hanyalah mg sinus theta, di mana tetanya ini adalah sama dengan 32 derajat, sehingga didapatkan percepatannya itu adalah negatif 5,19. Nah, makanya tidak heran ketika dia mencapai ketinggian 1,18 dia berhenti gitu ya. V0 yang tadinya 3,5 akhirnya menjadi 0 pada saat dia sudah mencapai ketinggian 1,18 itu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke atas itu adalah 0,67 detik ya, 0,67 detik, di mana situasinya di situ adalah situasinya itu adalah pada saat dia di puncak dia berhenti gitu ya, berhenti terus dia turun lagi ke bawah, nah sehingga VT-nya itu sehingga A yang tadi kita dapatkan 5, itu ya dimasukkan ke situ, nanti didapatkan T-nya sedemikian sehingga pada saat dia turun ya VT awalnya itu betul dia adalah 0, kemudian dia dipengaruhi ya. Silakan, tadi ada yang ini. Nah, silakan kalau ada tanggapan dari kelompok yang lain. Apa tadi laptopnya mati? Oh, ya, apa-apa. Sehingga nanti didapatkan didapatkan VT-nya ini adalah sama dengan 3,5 meter per detik seperti ini. Namun sesungguhnya ini ada yang cara yang berbeda nggak untuk yang C? Dari kelompok yang lain silakan.
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka kita anggap ini ya, kita anggap bahwa untuk yang nomor 4 memang cara penyelesaiannya seperti berikut ya, seperti berikut, sehingga kecepatan terminalnya nanti pada saat dia mencapai permukaan bawah kembali itu adalah sama dengan 3,5 meter per detik. Jadi di sini sebetulnya sudah bisa terlihat nih, sebetulnya sudah bisa terlihat kalau kita kaitkan dengan kuliah kita hari ini, energi kinetik yang ada di ujung bawah itu nanti akan ditransfer ke energi potensial di atas, dan kemudian pada saat dia turun lagi ke bawah, jika kondisi bidang miringnya itu licin, maka seharusnya VT-nya itu tidak berubah, gitu ya. VT-nya tidak berubah. Tadi ketika ditembakkan dia 3,5, maka pada saat dia turun lagi ke bawah dia 3,5. Yang akan aneh itu adalah kalau misalnya VT-nya itu ternyata nilainya lebih kecil atau lebih tinggi. Nah, itu jadi ini kalau secara fisis, karena kita walaupun Anda engineer, Anda juga harus punya mindset secara fisis. Ketika kondisi idealnya dalam bidang licin ini ternyata menghasilkan VT yang berubah dari nilai awalnya, itu Anda harus curiga itu apa ada yang salah di situ. Jangan-jangan ada gaya tambahan dari atas, ya. Atau kalau VT-nya itu berkurang, artinya ada bidang kasar pada bidang miring tersebut, sehingga VT pada saat dia turun lagi ke bawah, dia tidak lagi kembali ke kecepatan awal yang 3,5 meter per detik itu. Nah, nanti kalau Anda masuk lab di kalau Vidas inilah kan kalian lagi pada trauma ya. Kalau ngelihat dari ITBRS ya. Kalau misalnya nanti Anda masuk ke lab masing-masing di prodi Anda masing-masing nanti di tingkat 2. Anda mengamati ini ya, Anda mengamati suatu proses di laboratorium di mana Anda anggap dia dalam kondisi ideal. Nah, kalau misalnya situasinya mirip-mirip seperti ini, di mana kondisi awal dengan akhirnya itu harusnya kuantitasnya itu sama atau variabelnya itu sama, maka seharusnya tidak ada gaya tambahan atau tidak ada efek-efek tambahan yang terdapat pada proses itu. Sehingga kalau misalnya ada nilai yang berkurang atau bertambah, nah nanti harus curiga gitu bahwa ada satu proses di dalam suatu pengamatan Anda itu ada pengaruh gitu ya, ada pengaruh dari luar atau ada pengaruh dari lingkungan terhadap objek sehingga menghasilkan nilai yang berubah gitu ya. Nah, itu yang harus di keep in mind karena nanti di prodi tentu saja bidang kajian teknik industri nanti beda, permasalahannya di teknik fisika nanti berbeda, permasalahannya di teknik kimia apalagi mengerjakan proses-proses ini kan konversi energi dari satu larutan kimia tertentu menjadi produk tertentu yang bisa dipakai dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hati-hati di sini. Sebetulnya nomor 4 itu bagus dalam hal menyiapkan Anda untuk mempersiapkan Anda itu mempelajari usaha energi untuk untuk penerapan dari kekekalan energi mekanik, di mana di sini tidak ada gaya disipatif, tidak ada permukaan yang kasar, tidak ada efek gaya gesek dengan udara dan lain sebagainya. Sehingga energi kinetik yang berasal dari bawah berubah menjadi energi potensial di ketinggian tertentu, kemudian pada saat dia turun lagi ke bawah kembali lagi menjadi energi kinetik. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Tadi kelompok 8 sudah, kelompok 7 sudah ya. Kelompok 4 sudah. Kemudian sekarang nomor 5. Nomor 5 dari kelompok 1, saya panggil Abdan Hakim, ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Nomor 5. Saya izin share screen, Pak. Ya, silakan.
Sudah terlihat? Ya, sudah. Saya bacain dulu Pak soalnya. Ya. Dua buah balok berada pada gerobak seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Berapa gaya horizontal F yang harus diberikan pada gerobak agar balok diam relatif terhadap gerobak? Gesekan pada semua permukaan roda dan katrol diabaikan. Nah, karena balok diam relatif terhadap gerobak, maka sistem bergerak dengan percepatan yang sama. Sehingga apabila menggunakan hukum Newton, yang pertama kita gambarkan dulu gaya-gayanya, gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Lalu kita tinjau katrolnya, sistem katrol, dan kita mendapatkan T yang pertama dari M1 itu M1 dikali A. Lalu yang kedua dari TM2 yang menghasilkan M2 dikali G. Lalu karena T-nya sama, maka kita bandingkan T dan menghasilkan percepatan sistem, yaitu M2 dikali G per M1. Lalu kita setelah mendapatkan percepatan sistem, kita tinjau keseluruhan sistemnya untuk mencari F. Nah, jadi didapatkan F itu sama dengan massa seluruh yang ada di sistem dikali dengan percepatan sistemnya. Lalu kita masukkan A-nya dan akhirnya mendapatkan seperti ini, M2 dikali G dikali massa seluruh sistem M1 tambah M2 tambah M gerobak dibagi dengan M1. Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dari kelompok yang lain, ada pendapat lain untuk persoalan ini? Ya, tidak ada. Tidak ada. Baik. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Abdan itu betul. Jadi untuk menganalisis ini kita lihat bahwa percepatan yang dialami oleh benda M1 dan M2 maupun M besar itu pada dasarnya sama karena dia mengalami gangguan dari gaya eksternal F ini. Walaupun F-nya itu hanya diterapkan pada M besar, tapi nanti percepatan geraknya, ya percepatan gerak yang dialami oleh M1, M2 dan M3 itu nanti bisa dibilang sama karena dia dapat gangguan dari F itu tadi. Nah, untuk melihat ini ya, untuk menganalisis tentang ini, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah kita pisahkan dulu sistem-sistemnya. Yang pertama sistem M1, sistem M2, sistem M besar, dan satu lagi adalah keseluruhan. Nah, pada saat kita meninjau yang M2, ya, pada saat kita meninjau yang M2, itu kita dapatkan bahwa kondisinya itu statik, ya, karena di situ pada soal disebutkan bahwa berapa gaya horizontal F yang harus diberikan pada gerobak agar balok, ya, M1, M2 itu relatif diam terhadap gerobak, gitu. Jadi relatif dalam kondisi yang statik seperti itu, sehingga dari sistem yang 2 tegangan tali dikurangi gaya berat dari massa 2 itu sama dengan 0, nanti akan kita dapatkan bahwa tegangan tali untuk sistem M2 itu adalah sama dengan gaya beratnya, ya, yaitu M2 dikalikan G. Jadi secara nilai tentu saja dia sama nilainya antara tegangan tali di sistem balok 2 dengan gaya berat dari balok 2 tersebut. Tapi tentu saja kalau ditanya vektor tegangan tali dan vektor gaya berat, ya tentu saja beda karena yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Tapi karena dia ini dalam kondisi yang diam, ya, maka si tegangan tali ini nilainya sama dengan gaya beratnya. Nah, kemudian kita masukkan nih, ya, kita masukkan dia ke tegangan tali untuk sistem benda 1, ya. Di sini kita lihat bahwa gaya-gaya yang ada di benda 1, M1,
itu ada gaya normal, gaya berat, dan juga tegangan tali. Kalau ada kalau permukaan M1 dengan M besar itu kasar, maka ada gaya gesek. Tapi di sini tidak ada, ya. Di sini tidak ada, sehingga sigma F yang berperan di sini, ya, sigma F yang berperan di sini dalam arah X, ya, dalam arah X itu adalah tegangan tali sama dengan massa 1 dikalikan dengan A. Karena di sini F gangguan dari luar itu arahnya ke arah X, ya, ke arah X, sehingga di sini hanya komponen dari X-nya sajalah yang nanti akan mengalami percepatan seperti itu. Nah, yang tidak disebutkan oleh teman-teman Anda di sini, ya, itu sesungguhnya bahwa sigma FY itu sebetulnya ada, tapi dia sama dengan 0, gitu ya. Sehingga kalau misalnya saya mau tuliskan ini menjadi lebih spesifik, gitu ya, ini diuraikan. Jadi di sini bisa saya tuliskan komponen gaya dalam arah X untuk sistem benda satu adalah sama dengan atau adalah T tegangan tali sama dengan M1 dikalikan percepatannya, yaitu percepatan arah X itu tadi. Sehingga nanti kita dapatkan percepatannya ini karena tegangan talinya sama antara sistem benda satu dengan benda dua, maka kita nanti dapatkan M2 dikali G dibagi M1. Nah, dan selanjutnya kita lihat bahwa untuk keseluruhan sistem, ya, percepatannya itu adalah sama dengan A, karena kita inginkan bahwa si percepatan ini tidak mengakibatkan benda M1 itu bergerak ke kanan dan M2-nya ke bawah, gitu ya. Nah, sehingga percepatan yang dialami oleh M1 dengan M besar itu harus sama ke arah vertikal seperti itu. Ke arah horizontal. Nah, sehingga kalau yang akan nanti berubah itu kalau misalnya percepatan yang dialami oleh M kecil dengan M1 dengan M besar itu berbeda, nah itu nanti bisa turun itunya si sistem baloknya. Tapi ini kan kita ingin memaintain supaya dia relatif diam terhadap gerobak. Oleh karena itu karena percepatan yang dialami karena percepatan arah horizontal yang dialami oleh M1 dan M ini adalah sama akibat gaya luar, maka nanti akan kita dapatkan ya seperti ini tadi, bahwa gaya F dibagi M sistem adalah sama dengan percepatan yang dialami oleh benda satu. Nah, tadi di benda satu dia itu sama dengan tegangan tali, gitu ya. Tegangan tali dibagi dengan M1, ya. Tegangan tali dibagi dengan M1 sehingga nanti didapatkan persamaan seperti berikut. Nah, tegangan talinya tadi kan disebutkan dia itu adalah sama dengan massa dari benda 2 dikalikan dengan G. Nah, makanya nanti hasil akhirnya didapatkan menjadi seperti persamaan yang di bawah tersebut. Di bawah ini. Nah, kalau misalnya, nah ini kalau misalnya ingin dipertahankan seperti ini, maka kalau kita masukkan nanti M2-nya itu diganti dengan angka, M-nya itu diganti dengan angka, dan M1-nya diganti dengan angka. Seharusnya Anda kalau misalnya senang optimasi tentang teknik industri dan lain sebagainya, itu bisa Anda tentukan, ya, kondisi M2 itu harus segimana sehingga si kondisi stabilan ini tetap terjaga, gitu. Karena bisa saja nanti M2 terus, karena nggak mungkin kalau misalnya M2 itu bertambah semakin berat, dengan M besarnya dibuat konstan, ini kondisi ini nggak mungkin tetap setimbang seperti ini. Nah, itu kita bisa gunakan teknik optimasi untuk menentukan seberapa besar M2 sehingga kondisi ini tetap terjaga. Nah, itu bisa dieksplor nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan tentang itu. Tapi kalau untuk soal yang ini enggak, ya. Karena ini masih menggunakan kita akan memaksa bahwa si M1 M2 itu dalam kondisi statik terhadap gerobak, sedangkan gerobaknya itu sendiri dan juga sistem M1 M2 itu mengalami percepatan arah X akibat gaya luar F itu, ya. Terima kasih. Oke, kita ke nomor 6, ya, pertanyaan terakhir lah ya untuk hari ini. Dari kelompok mana ya, belum ya?
2 sudah. Kelompok 3 belum ya? Kelompok 3, saya mau panggil Muhammad Faras, ada? Ada, Pak. Ya, silahkan nomor 6. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Oh iya, apa ya saya ini ya? Oh ini apa? Apakah rekan-rekan di sini ada yang mau ini lagi? Mau mencoba sistem EduNext seperti kuis yang kemarin itu? Karena kemarin katanya masih ada trouble dan lain sebagainya. Kalau mau nanti hari Jumat saya buka lagi dengan pertanyaan yang sama, dengan durasi yang sama. Anda akses lagi ke situ untuk untuk melihat apakah sudah ada, terutama bagi yang kemarin ada trouble ya. Kalau mau nanti saya akan buka lagi. Tapi kalau dirasa nggak perlu, kita nanti siap-siap KBF 1 aja ya udah. Kita nggak perlu nanti hari Jumat yang akan datang. Hari Jumat ini Anda tinggal leha-leha lah. Gitu, nggak perlu tinggal mengikuti jadwal yang sudah yang sudah Anda rencanakan untuk hari Jumat itu. Gimana? Karena kalau yang kemarin kan ininya keputusannya memang kan tidak akan dimasukkan ke ini, tidak akan dimasukkan ke karena bersifat uji coba kemarin itu untuk mencoba sistem. Jadi nilai yang kemarin itu dari rapat dengan tim ujian itu disebutkan nggak usah dimasukkan sistem, takutnya nanti ada yang bermasalah dan lain sebagainya sehingga tidak fair dan lain sebagainya. Sehingga uji coba kuis yang kemarin itu akhirnya disepakati tidak akan dimasukkan ke komponen tugas gitu ya, dimasukkan ke dalam komponen tugas. Tapi kalau misalnya Anda mau mencoba lagi dan kalau misalnya bagus nanti akan dimasukkan ke komponen tugas. Nah, ini saya tawarkan hari Jumat mau enggak untuk melakukan hal ini lagi. Karena kemarin kan katanya ada trouble dan lain sebagainya, siapa tahu udah diperbaiki gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya udah kita yang kemarin itu aja. Kira-kira gimana menurut rekan-rekan di sini? Berarti sama-sama 10 soal ya, Pak? 10 soal. Jadi pertanyaan yang sama dengan yang kemarin. Pertanyaan yang sama, durasinya sama. Cuman waktu pengerjaannya itu nanti saya belum tentukan. Jumat ini kalian ada pengenalan fakultas prodi nggak? FTI? Sudah, Pak. Nggak ada? Relatif bebas gitu? Jadi kalau misalnya saya set jam 2 sampai jam 3 untuk Anda mengakses itu sebetulnya bisa gitu ya maksudnya? Nggak ada kegiatan lain? Bisa, Pak. Bisa. Tapi mau nggak? Mau nggak? Karena kalau nggak mau ya udah kita nggak usah. Kita ini aja. Relax aja gitu. Kalau misalnya Jumat diulang kuis yang di EduNext itu jadi masuk nilai nggak atau tetap nggak masuk, Pak? Kalau bagus Anda misalnya rata-ratanya 70 mungkin akan masuk kan gitu. Tapi kalau kemarin kan masih ada trouble tuh beberapa teman kalian ada yang aksesnya bermasalah, ada yang nggak bisa mengikuti sama sekali, kemudian ada yang kepotong durasinya gitu dan lain sebagainya. Makanya yang kemarin itu masih uji coba, tapi kalau yang sekarang misalnya semuanya lancar dan nilainya juga rata-ratanya di atas 70, nanti bisa juga dimasukin. Gitu. Tapi kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu. Kita nanti komponen penilaiannya dari yang lain aja. Ya seperti ini kan, Anda misalnya nih, kelompok 1 merespon teman Anda, nah itu dapat nilai gitu. Jadi saya nggak perlu men-set kuis khusus gitu ya.
untuk nilai pekanan Anda ini dari ini aja interaksi kita nih. Misalnya dari hari Senin yang lalu kan ada tanya jawab gitu ya. Ke Rabu pagi tadi kan enggak. Baru ini sekarang yang tutorial juga ini kan ada interaksi gitu ya. Nah, ini jadi nanti masuk pekanan, jadi pengganti ini gitu loh. Jadinya sebetulnya untuk Anda itu kalau dari catatan saya nih sebetulnya Anda lumayan aktif gitu dan bagus-bagus sih sebetulnya. Jadi dari tiap pekanannya itu ada nilai komponen kuis atau nilai pekanan yang setiap hari masuk gitu, setiap hari masuk. Dan ini tanpa kuis khusus kemarin pun sebetulnya oke-oke saja gitu. Nah, terserah mau uji coba lagi atau enggak. Ini hanya untuk sekedar mencoba sistem ya. Semoga sudah ada perbaikan. Sama kalau bagus nanti masuk nilai juga gitu. Kalau bagus, tapi kalau enggak ya udah. Karena kemarin karena uji coba mungkin ada yang saya amati ada yang nilainya masih 20, 30, 40 gitu ya. Mungkin kalau di jadi gimana? Boleh aja jam 2 tahu lancar gayanya nanti. Ya, boleh. Nanti saya set up ya. Jam 2 hari Jumat itu nanti ininya gimana? Soalnya sama kok. Soalnya sama, durasinya sama, 40 menit, 10 soal. Soalnya sama. Cuman si itunya apa namanya link untuk pengaduannya juga sama dan lain sebagainya ya. Oke, nanti saya set up ya. Walaupun ini sebetulnya komponen nilai pekanan Anda ini udah masuk ini. Ya, silakan. Kalau peraturan yang desimal dan lain-lainnya masih sama, Pak? Masih sama. Itunya masih sama. Jadi menurut tim ya, kalau misalnya desimalnya ini misalnya gini, Anda dapatkan angka 0,5 ya. 0,5 berarti itu kan dia 0,5 berarti dia pengangkatannya itu 1 ya. Kalau misalnya akan dihilangkan desimalnya maka dia di ini ke atas gitu ya, dibulatkannya ke atas. Tapi kalau nilainya 0,4, 0,3 maka dia bulatannya ke bawah jadinya 0 gitu. Jadi lihat di angka di depan komanya. Karena si Edunex ini kan tidak mengakomodasi koma. Jadi dia nilainya bilangan bulat, sehingga kalau misalnya Anda dapatkan 20,1, nah itu jadi 20. Tapi Anda dapatkan 20,5, maka nanti dibulatkan ke atas menjadi 21 seperti itu. Dan satu lagi adalah satwa tidak perlu dimasukkan karena Edunex sudah mengenal kombinasi alfanumerik ya. Dia hanya mengenal angka saja supaya jawabannya benar. Ya, silakan tadi ada respon? Kalau akar gimana, Pak? Jadi cari akar 2 akar 2 itu kan 1,41. Maka 2 kali akar 2 yang kemarin itu saya jabarkan ya. Misalnya jawabannya itu 2 akar 2 berarti 2 dikalikan 1,41. Jadi nilainya berapa? 2,82 gitu ya. Nah, itu jadi dibulatkan ke atas karena 2,8 kan. 2,8 dibulatkan ke atas jadi 3 gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kayak gitu. Tapi kalau nilainya tidak ada perubahan atau rata-ratanya di bawah 70 ya nggak usah lah ya, kita uji coba aja. Tapi nanti saya set up ya buat hari Jumat. Oke, silakan. Oh ya, silakan. Sambil tadi Muhammad Faras tolong di ini kan yang iya Pak. Nomor 6-nya. Ya, silakan sambil bertanya. Mohon izin Pak. Ya, Ini untuk nomor 6 kemarin diskusi kelompok saya tuh ada sedikit kesalahan Pak. Waktu itu sempat ada sempat ada perbedaan pendapat juga tentang nomor A-nya Pak yang hubungan A1 sama A2. Nah, waktu itu tuh kita naruhnya A2 sama dengan 21, tapi baru banget tadi siang saya nonton pembahasan soal ini di berfisika.com Pak, di YouTube-nya Berfisika. Nah, ini tuh. Ya itu ternyata hubungannya salah Pak. Jadi harusnya A1 sampai A2. Jadi tadi siang saya kerjain lagi. Nah, untuk soalnya sebuah balok bermasa M1 berada di atas meja horizontal licin terhubung dengan balok bermasa M2 melalui rangkaian katrol tidak bermasa dan tanpa gesekan P1 dan P2.
seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, pertanyaannya A itu hubungan antara A1 sama A2. Nah, di sini kita dapat S1 sama dengan 2S2 dari kalau misalkan katrolnya bergerak, sistemnya bergerak, di T2 misalkan kita ambil bergerak 1 meter. Nanti di T1-nya yang bawah akan bergerak 1 meter, yang atas juga akan bergerak 1 meter. Jadinya kita dapat S1 itu sama dengan 2S2. Nah, dari persamaan S sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat, kita dapat kalau misalkan S itu sebanding dengan A, maka A1 sama dengan 2A2. Ini hubungan untuk yang soal A. Soal B, kita tinjau balok satu dulu. Sini ada sigma F sama dengan 0 dan sigma F sama dengan M kali A. Kita dapat persamaan T1 sama dengan M1 dikali A1. Itu kita tinjau balok 2 lagi. Sigma F sama dengan M kali A karena itu bergerak. Nanti kita dapat persamaan bahwa T2 sama dengan M2 kali G min A2. Nah, di sini saya ngerjain C dulu, Pak. Pertanyaan C dulu. Percepatan di A1 dan A2. Kita tahu kalau T2 itu sama dengan 2T1. Karena di sini T1-nya itu ada 2. T1-nya ada 2. T2-nya cuma ada 1. Jadi sebentar, ini tuh T kecil itu apa ya? T kecil 1, T kecil 2. Oh iya, saya salah, Pak. Tegangan tali maksudnya, Pak. Oh ya, lain kali pakai T besar ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Tension. Karena kalau T kecil itu time biasanya. Ya. Oke, silakan lanjut. Dari gambar kita dapat T2 sama 2T1. Masukin persamaan yang udah kita dapat ini. Nah, nanti diberesin, kita dapat M2 dikali G min M2A2 sama dengan 2M1 dikali 2A2. Karena di sini A1-nya kita ubah menjadi 2A2. Dari perhitungan ini kita dapetin bahwa A2-nya sama dengan M2 dikali G dibagi 4M1 ditambah M2. Itu karena A1 sama dengan A2A2, jadi tinggal dikaliin 2 aja, nanti kita dapat A1-nya. Nah, untuk yang B, tentukan tegangan tali. Masing-masing tegangan tali. Di persamaan atas kan kita dapat kalau T1 sama dengan M1 dikali A1. Nah, M1-nya, A1-nya kita ganti ke yang udah kita dapetin tadi. 2M2 dikali G per 4M1 tambah M2. Jadinya kita dapat T1-nya sama dengan 2M1 M2 per 4M1 ditambah M2 dikali G. Karena tadi T2 sama dengan 2T1, jadi T1-nya tinggal dikaliin 2, kita dapetin T2 yang hasilnya 4M1 dikali M2 per 4M1 tambah M2 dikalikan dengan G. Udah, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, karena apakah di website itu atau di channel YouTube Berfisika itu disebutkan konsiderasinya kenapa A1 sama dengan 2 kali A2? Ini tadi, Pak. Kalau jarak tempuhnya S1 tuh sama dengan 2 kali jarak tempuhnya S2. Kalau misalkan kalau misalkan T2-nya itu bergerak 1 meter, T1-nya akan bergerak 1 meter di atas dan 1 meter di bawah. Jadi kita dapat S1 sama dengan 2S2. Karena kondisi awalnya itu diam, Pak. Kan sama dengan V0T setengah T kuadrat. Ini kita nolin, sehingga S-nya itu akan sebanding dengan A. Kita dapetin A1 sama dengan 2A2 juga. Sehingga kalau misalnya S-nya itu 2 kalinya, maka si A-nya juga menjadi 2 kalinya, begitu ya? Iya, Pak. Ya, apakah di Berfisika disebutkan juga ininya? Kenapa dia seperti ini? Disebutkan ya? Ini saya atau langsung S1 sama dengan 2S2 sehingga otomatis A1 sama dengan 2A2 gitu? Saya lupa, Pak. Cuman saya
menyimpulkan A1 sambungan 2A2 itu dari rumus ini? Iya, ya memang dari situ. Ya, jadi maksud saya adalah ya saya tahulah bahwa ketika tim dosen itu mengeluarkan modul setiap pekannya itu ternyata kita tuh diminati gitu ya, sehingga muncullah pembahasan modul tutorial yang muncul setiap pekannya. Sehingga kadang-kadang yang nggak heran untuk yang pengerjaan modul tutorial ini yang angkanya bagus-bagus karena ternyata orang luar juga ada yang mengeksplor ini. Jadi sebetulnya kalau bagi saya nggak masalah ya, karena selama Anda belajar dari situ, kemudian Anda juga selama tidak copy paste gitu ya, Anda juga pikirkan ini logis nggak gitu ya, karena bisa jadi soal yang dibahas di PWiki, berfisika dan lain sebagainya, ya itu versi mereka gitu ya, itu versi mereka. Sedangkan mungkin karena soal ini berasal dari buku Harinder Resnick, Harinder Resnick punya pemikirannya sendiri, atau bahkan beberapa dosen juga mungkin ini punya pemikiran tersendiri untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Tapi setidaknya Anda berpikir bahwa ini apakah logis seperti ini, dari mana solusi ini didapatkan, bagaimana konstruksinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya baik gitu ya. Jadi tidak hanya salin dan tempel saja. Dan terima kasih Anda ternyata selain mungkin dari diskusi dengan teman Anda, kemudian melihat second opinion dari dari berfisika itu, sehingga nanti didapatkan mungkin cara penyelesaian yang seharusnya itu seperti ini gitu ya. Karena sebelumnya tadi Anda asumsikan bahwa A1 sama dengan A2 di awal pada saat itu. Nah, sehingga penyelesaiannya itu mungkin yang versi yang Anda submit di hari Senin agak berbeda, sedangkan kalau yang di sini itu relatif mirip-mirip dengan apa yang di jawaban yang sesungguhnya. Dan nanti bisa Anda bandingkan ya cara yang disampaikan di sini maupun dengan solusi untuk modul 2 yang nanti akan sebetulnya kalau Anda tanya ke rekan sekelas Anda gitu ya, rekan satu fakultas Anda, mungkin ada beberapa kelas yang dosennya diam-diam, padahal udah saya larang untuk membagikan soft copy-nya ya. Tapi karena gini, siapa tahu masih ada revisi dan lain sebagainya gitu ya, terkait dari solusi tersebut. Jadi kalau misalnya tidak ada solusi, tidak ada revisi dan lain sebagainya, maka modul yang diberikan ke mahasiswa itu adalah yang dianggap benar adalah yang dianggap benar gitu ya. Nanti Anda bisa bandingkan, cara berfisika seperti ini, cara kami seperti ini, sedangkan yang solusi yang dari tim dosen seperti ini, sehingga nanti bisa dibandingkan mana ini. Nah, tentu saja yang akan nanti dipakai sebagai jawaban yang benar dalam tanda kutip itu adalah yang ini, yang dari tim dosen seperti itu. Silakan nanti dibandingkan. Oke, ada ini dulu opini yang lain dari kelompok yang lain. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja tutorial kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ini saya inikan saja ininya, share screen-nya. Saya stop recording-nya. Kita masih ada 4 soal lagi yang belum dibahas sebetulnya, tapi bisa kita